Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nabila Putri Indahsari, mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta. Pada video kali ini, saya mengajak teman-teman untuk mendengarkan cerita mengenai kegiatan yang saya lakukan selama KKN Transformatif Kerja Sosial Daring dari Rumah atau biasa disebut dengan KKNT Kerso Dharma. Dengan tema penguatan ketahanan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 berbasis kearifan lokal dan modernisasi beragama. Lokasi yang saya pilih untuk melaksanakan KKNT Kerso Dharma ini berada di Desa Trobayan, Gringgeng, Sambung Macan, Sragen. Kegiatan KKNT Kerso Dharma ini dimulai pada tanggal 6 Oktober 2020 yang diawali dengan acara pelepasan secara daring oleh Bapak Rektor IAIN Surakarta kepada mahasiswanya untuk siap melaksanakan KKNT Kerso Dharma 2020. Selanjutnya yaitu kegiatan pertama mengenai pembuatan profil masyarakat dampingan. Nah, selama satu hari tersebut saya mencari informasi mengenai profil desa yang saya tempati untuk KKN. Terdapat informasi sebagai berikut: nama dukungnya Trobayan, Kelurahan Gringgeng, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Letak geografisnya mengenai luas wilayah dan juga batasan wilayahnya. Di sebelah utara berbatasan dengan Banaran, di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, di sebelah selatan berbatasan dengan Gondang, di sebelah barat berbatasan dengan Bamurid. Kemudian sarana dan prasarana yang terdapat di Dukuh Trobayan, terdapat 1 masjid besar, 6 musola, 1 lapangan voli, 1 lapangan umum, siskampling, dan juga 1 sekolah dasar. Lanjut, kegiatan kedua di minggu pertama adalah pemetaan sosial yang meliputi pencarian data penduduk Dukuh Trobayan. Saya melakukan observasi dan juga wawancara dengan beberapa warga dan ketua RT setempat. Dan saya mendapatkan data sebagai berikut. Jumlah penduduk yaitu 600 jiwa dengan 202 kepala keluarga, 250 laki-laki, 350 perempuan. Dalam bidang pendidikan terdapat 73 jiwa SD, 47 jiwa SMP, 54 jiwa SMA, 45 jiwa S1, 5 jiwa S2, dan 3 jiwa S3. Kemudian dalam bidang pekerjaan terdapat 75 karyawan swasta, 200 belum atau tidak bekerja, 127 petani, 77 wirausaha, 93 buruh harian lepas, dan 28 seorang pedagang. Lanjut, kegiatan ketiga di minggu pertama adalah sosialisasi COVID-19 dan pendataan penduduk di RT. Pada sosialisasi ini saya memberikan sedikit pengertian mengenai virus corona kepada masyarakat. Virus corona yang bersifat zoonotik ini berarti virus yang pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang pada manusia. Ketika sudah menginfeksi manusia, penyebaran virus corona ini dapat melalui droplet pernapasan. Pada kegiatan sosialisasi ini, beberapa warga dikumpulkan untuk mendapatkan informasi mengenai virus corona atau COVID-19 ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, jaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun. Lanjut, di kegiatan keempat atau kegiatan terakhir di minggu pertama adalah penelusuran sejarah dari masyarakat dan juga kegiatan selama pandemi. Sejarah singkat mengenai asal muasal Dusun Trobayan, yaitu
Pada zaman dahulu, Dusun Trobayan merupakan sebuah lahan atau kebun yang ditumbuhi berbagai tanaman lebat dan liar. Kemudian, nenek moyang kami yang bernama Sastro mendirikan sebuah desa di atas lahan kosong tersebut. Seiring berjalannya waktu, beliau menjawab, "Lah." Kemudian, nenek moyang kami yang bernama Sastro mendirikan sebuah desa di atas lahan kosong tersebut. Seiring berjalannya waktu, beliau menjabat sebagai Bayan, yang artinya penguasa wilayah. Kemudian diambil dari nama Sastro dan jabatannya sebagai Bayan tersebut, maka muncullah Desa Trobayan. Untuk kegiatan masyarakat selama pandemi, masih tetap menjalankan berbagai aktivitasnya seperti biasa. Karena mayoritas pekerjaan dari warga adalah petani, sehingga tidak memungkinkan untuk diam di rumah saja. Selain itu, aktivitas lain seperti pertemuan rutin ataupun arisan, bermain voli bersama, dan pengajian tetap masih berjalan. Aktivitas tersebut juga tidak mengabaikan protokol kesehatan. Salah satunya yaitu wajib memakai masker. Tetapi untuk voli, wajib memakai masker belum dijalankan dengan baik. Kemudian pada minggu kedua, kegiatan pertama saya adalah penentuan isu prioritas terkait tema yang dipilih. Pada kegiatan pertama ini, saya berdiskusi dengan ketua RT, bahkan guru yang berada di Tugu Trobayan. Kami membahas mengenai isu permasalahan apa saja yang muncul. Isu prioritas yang ada di Tugu Trobayan antara lain pendidikan, agama, sosial budaya, kesehatan, dan juga ekonomi. Dari kelima permasalahan tersebut, isu permasalahan yang akan saya laksanakan yaitu mengenai pendidikan, dengan tujuan supaya anak-anak mempunyai semangat baru dalam melaksanakan belajar daring dan agar tidak menyepelekannya, bahkan agar tidak mengandalkan orang tua untuk mengerjakannya. Berikutnya, mengenai kegiatan kedua di minggu kedua ini adalah analisis akar masalah dan analisis prioritas pada tema yang dipilih. Yang pertama, dari segi ekonomi, masyarakat Dukuh Trobayan sebagian besar bercocok tanam. Yang kedua, dari segi agama, masyarakat Dukuh Trobayan beragama Islam dan bergolongan NU Aswaja, sehingga kegiatan-kegiatan agama masih dijalankan seperti yasinan, tahlilan, jumatan, manakiban, muhajadah, ziarah kubur, salawat, dan juga peringatan hari-hari besar Islam. Yang ketiga, dari segi sosial, masyarakat Dukuh Trobayan termasuk masyarakat pedesaan, sehingga kesadaran sosial masih tinggi. Rasa sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti arisan, pertemuan rutin, ronda, kerja bakti, dan kelompok ibu-ibu PKH. Kemudian dari segi budaya, masyarakat Dukuh Trobayan masih menjaga dan melestarikan adat istiadat di tempatnya. Kegiatan yang masih berjalan seperti mitoni, suronan, megengan, nyadran, dan mulutan. Yang keempat, dari segi kesehatan, masyarakat Dukuh Trobayan yang mayoritas petani dan kegiatannya pagi selalu di sawah mendapat vitamin D dan membakar kalori, sehingga daya tahan tubuhnya kuat. Di Dukuh Trobayan juga terdapat satu mobil ambulan yang siaga untuk masyarakat yang sedang mengalami musibah. Di masa pandemi ini, masyarakat Dukuh Trobayan juga sangat memperhatikan kesehatannya, mulai dari menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Yang kelima, yaitu dari segi pendidikan. Masyarakat Dukuh Trobayan masih banyak yang menempuh pendidikan SD, SMP, dan juga SMA. Kondisi saat ini, pendidikan yang dijalankan adalah metode online atau daring, sehingga memberi dampak seperti kurangnya pemahaman mengenai materi yang disampaikan. Dampak lainnya yaitu rendahnya motivasi untuk belajar. Lanjut, kegiatan ketiga di minggu kedua adalah pembentukan kelompok inti dalam masyarakat untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pembentukan tim inti ini sebagai wujud untuk mempermudah koordinasi antara peserta KKNT dengan masyarakat setempat juga merupakan ruang pembahasan mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, yaitu
pelaksanaan pendampingan belajar serta bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan yang mudah dan efisien. Kemudian, pelaksanaan kegiatan pendampingan belajar ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat, terutama pada ketua RT, kedua orang tua, dan juga remaja Dukuh Trobayan. Lanjut, pada kegiatan keempat di minggu kedua ini adalah perencanaan pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat. Pada bidang pendidikan, saya memberikan pendampingan belajar bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar secara daring. Kegiatan ini tidak lepas koordinasi dengan masyarakat, yaitu yang pertama, Ketua RT melakukan koordinasi untuk meminta persetujuan dan meminta waktu serta tempat supaya kegiatan berjalan sesuai rencana. Yang kedua, yaitu orang tua siswa menjelaskan kepada wali murid mengenai kegiatan pendampingan belajar dan tujuan kegiatan tersebut. Yang ketiga, anak-anak melakukan sosialisasi mengenai kegiatan pendampingan belajar agar tertarik untuk mengikuti. Yang keempat, remaja koordinasi dengan remaja Karang Taruna yang bertujuan untuk mengajak bekerja sama dalam melakukan kegiatan tersebut. Kemudian memasuki minggu ketiga, kegiatan pertama saya adalah finalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan awal. Pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, menjadikan sistem KBM dialihkan menjadi online atau PJJ. Tentu hal ini menjadikan dampak tersendiri bagi masyarakat. Banyak masyarakat mengeluh tentang hal ini, seperti banyaknya tugas yang diberikan kepada siswa. Selain itu, guru yang dalam menyampaikan materinya pun juga kurang maksimal, sehingga murid dan juga orang tua pendamping pun juga mengalami kesulitan dalam memahami materi. Ditambah lagi, orang tua yang kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan juga keluarga. Untuk itu, dalam bidang pendidikan ini, saya membuat program Sekolah Rakyat yang merupakan istilah dari kegiatan awal, yakni bimbingan belajar bagi anak-anak yang mengalami kesulitan dalam memahami materi dan menyelesaikan tugasnya. Kegiatan ini diikuti oleh adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah, baik itu TK, SD, dan juga SMP. Adapun pelaksanaan sekolah rakyat ini dilaksanakan di Dukuh Trobayan. Sebelum memulai kegiatan awal, peserta KKNT melakukan koordinasi dengan tim inti guna pembagian tugas agar berjalan dengan lancar. Kegiatan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh peserta KKNT dengan tim inti, dengan tujuan untuk keefektifan belajar dan juga kenyamanan kegiatan tersebut, serta tidak lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Kemudian kegiatan kedua di minggu ketiga ini adalah finalisasi perencanaan kegiatan bersama masyarakat dengan tim inti. Pada kegiatan kedua ini, saya dan tim inti mengikuti kegiatan rutinan berjanjian yang dilaksanakan Ba'da Maghrib di masjid yang dilakukan oleh sebagian pemuda-pemudi dan masyarakat Dukuh Trobayan. Kemudian setiap hari Kamis malam Jumat, Ba'da Isya, di masjid juga terdapat kegiatan rutinan yasinan dan juga tahlil yang diikuti oleh masyarakat Dukuh Trobayan. Kemudian di kegiatan ketiga, minggu ketiga adalah penyiapan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat. Pada kegiatan ketiga ini, saya bersama tim inti melakukan rapat dadakan. Rapat tersebut bertujuan untuk mempersiapkan berbagai kegiatan, terutama lomba bagi anak-anak. Selain mengadakan lomba, ada juga kegiatan selanjutnya, yaitu selawatan bersama di salah satu musola Dukuh Trobayan. Kegiatan-kegiatan tersebut direncanakan guna menyambut dan juga memperingati Hari Santri Nasional. Kegiatan keempat atau kegiatan terakhir di minggu ketiga ini adalah pelaksanaan kegiatan awal bersama masyarakat dan juga evaluasi. Saya bersama tim inti melakukan persiapan untuk memulai kegiatan yang sudah disusun rapi, dengan tujuan terbentuknya kerjasama antar tim yang solid supaya kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Tepat pada hari Kamis 22 Oktober 2020 merupakan Hari Santri Nasional. Maka untuk memperingatinya,
Peserta KKNT dan juga tim inti memeriahkannya dengan mengadakan beberapa kegiatan seperti lomba untuk anak-anak dan selawatan bersama. Ada berbagai macam lomba yang diselenggarakan, antara lain lomba cerdas cermat, lomba membaca Al-Quran, lomba azan, lomba kursi goyang, dan juga lomba estafet karet tepung. Tujuan perlombaan tersebut tidak semena-mena untuk mendapatkan sebuah hadiah saja, namun perlombaan tersebut juga mengajarkan kerjasama tim, melatih kecerdasan, dan juga tumbuhnya percaya diri. Kegiatan tersebut diikuti oleh adik-adik TPA Dukuh Trobayan. Peserta lomba dan juga masyarakat sangat antusias dalam mengikuti maupun melihat perlombaan tersebut. Bahkan, ada beberapa anak-anak yang meminta untuk mengadakan kegiatan tersebut di kemudian hari. Adapun kegiatan selanjutnya yaitu selawatan bersama yang diselenggarakan ba'da isya di salah satu musola Dukuh Trobayan. Kegiatan selawatan bersama ini diikuti oleh muda-mudi dan sebagian masyarakat Dukuh Trobayan. Di minggu keempat, kegiatan pertama saya adalah pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Pada kegiatan ini, saya melakukan kegiatan seputar tentang proker yang masih dilaksanakan, yaitu sekolah rakyat, di mana kegiatan ini masih banyak anak-anak yang antusias mengikutinya, bahkan lebih semangat untuk mengikuti bimbingan belajar tersebut. Dengan adanya kegiatan sekolah rakyat ini dapat mengurangi kebiasaan negatif pada anak yang dilakukan sehari-hari, seperti bermain bersama, bersepeda, main game, ataupun main gawai yang menimbulkan rasa malas untuk belajar. Lanjut di kegiatan kedua minggu keempat ini adalah penyiapan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat. Kegiatan kedua bersama masyarakat kali ini yaitu senam bersama. Pelaksanaan senam sehat dengan tim kesehatan kecamatan diikuti oleh masyarakat desa Trobayan yang mayoritas adalah ibu-ibu bertempat di Balai Desa Gringging. Mengingat kondisi yang saat ini semakin mengkhawatirkan, tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga pentingnya dalam menjaga kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Berikutnya di kegiatan ketiga minggu keempat ini adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat dan evaluasi. Pada kegiatan ketiga bersama masyarakat kali ini yaitu mengikuti kegiatan arisan ibu-ibu. Arisan tersebut dilaksanakan rutin setiap awal bulan. Anggota dari arisan rutin ini adalah ibu-ibu desa Trobayan. Tujuan dari arisan ini adalah untuk mempererat dan menjaga silaturahmi antar warga. Dalam pelaksanaannya, anggota yang beruntung tidak hanya mendapatkan uang, tetapi juga mendapat hadiah hadir berupa serbet. Maksud dari pemberian hadiah hadir tersebut yaitu untuk menarik perhatian dan semangat ibu-ibu supaya berangkat arisan. Kegiatan terakhir atau kegiatan keempat di minggu keempat ini adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat dan evaluasi. Kegiatan keempat bersama masyarakat kali ini yaitu mengikuti pertemuan rutin Karang Taruna Adidarto. Pertemuan dilaksanakan setiap bulan di minggu pertama. Kemudian dilanjutkan pada adanya pembubaran tim inti dan juga penyerahan proker sekolah rakyat dengan tujuan supaya proker tersebut diteruskan oleh pemuda-pemudi Trobayan. Dengan begitu, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung mengenai bimbingan belajar bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Jadi itu tadi beberapa kegiatan yang saya lakukan selama KKNT Kersadharma 2020 di Desa Trobayan, Gringging, Sabumacan, Sragen. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan mengenai kegiatan saya selama KKNT Kersadharma 2020. Terima
terima kasih telah menonton dan juga mendengarkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.